Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Xiaomi Mi Smart Band 5. Yep, udah seri kelima. Cepet banget tumbuhnya smart band favorit saya ini. Kenapa saya bilang favorit Anda nanya? Dulu pas pertama kali nyobain Mi Band 1S, judul dan thumbnail yang saya pakai kayak gini, recommended. Terus lanjut ke Mi Band 2, saya bilang nyaris sempurna, karena nggak ada gadget yang sempurna walaupun bagus banget. Yang ketiga, saya nggak review khusus sih, tapi saking bagusnya saya bandingin sama Apple Watch. Terus Mi Band 4 generasi sebelum yang kelima ini, ngapain gue jelasin ya kalau 4 tuh sebelum 5 itu detail yang nggak perlu. Lanjut, di review generasi keempat kemarin, saya sampai bilang, udah, beli aja, saking worth it-nya. Jadi nggak heran lah kalau saya suka sama Mi Band. Selama ini worth it-nya itu kayak konsisten gitu. Aman lah buat dibeli. Apakah yang generasi kelima ini juga sama worth it-nya? Jawabannya udah kelihatan dari judul di video ini ya. Yep, dengan harga resmi 449.000, Mi Band 5 ini worth it. Saya suka. Dengan harga launching yang sama kayak Mi Band 4 kemarin, kita bakal dapetin beberapa bagian yang lebih cakep lagi di Mi Band 5. Contohnya, kayak ukuran layar yang sekarang udah pecat lor ke 1,1 inci. Kalau Mi Band yang kemarin-kemarin masih 0,an semua layarnya. Jenis layar yang dipakai di Mi Band 5 juga tentunya tetap AMOLED juga, biar lebih hemat baterai kalau misalnya lagi nampilin warna hitam di layar. Buat warna lain juga kelihatan enak dilihat, kelihatan terang lah. Dan ngomong-ngomong soal terang, layar di Mi Band 5 juga dapetin upgrade soal batas atas kecerahan maksimalnya. Sekarang udah bisa up to 450 nits, kalau kemarin masih up to 400 nits. Upgrade-upgrade yang beginian nggak pernah nolak lah, apalagi nggak sampai ngefek banget ke daya tahan baterainya, yang buat saya tuh jadi bagian yang penting banget kalau ngomongin soal wearable. Ribet kalau mau mikirin ngecas mulu. Bisa dibilang salah satu faktor utama kenapa saya seneng banget sama Mi Band selama ini ada di daya tahan baterainya yang jos banget. Di Mi Band 4 kemarin baterainya diklaim bisa tahan sampai 20 hari. Di Mi Band 5 dia diklaim bisa tahan sampai 14 hari. Lah kok nurun ya? Sebenarnya pas denger itu saya juga agak kurang srek sih. Kayak sayang gitu daya tahan baterainya nurun sampai 30%. Tapi entah kenapa pas saya pakai selama 6 hari buat review ini, baterainya masih nyisa kurang lebih 70%. Itu saya pakai dari 100%. Ini kalau dilanjutin terus 14 hari mah tembus. Bisa deket-deket 20 hari malah. Jadi saya batalin dah niat buat komplainnya. Baterainya tetap awet kok. Langsung move on aja ke sistem ngecasnya yang sekarang udah di-upgrade juga. Kalau kemarin kita harus lepasin chipnya dari strap dulu, terus pasang ke charger khusus. Sekarang jadi tinggal tempelin aja ke charger magnetiknya. Jadi kita nggak perlu ribet cabut pasang chip lagi. Ini mantep banget. Xiaomi juga ngeklaim kalau sensor denyut jantung sama sensor akselerometernya juga dapetin peningkatan biar bisa lebih akurat lagi buat ngerekam aktivitas kita. Kalau soal ini saya nggak bisa banyak ceritain sih, soalnya saya nggak bisa buktiin langsung akurat atau enggak. Soalnya saya juga nggak tahu yang paling benar tuh gimana, nggak ada patokannya soalnya, jadi percaya-percaya aja. Mending kita lanjut ngeliatin upgrade lain yang bisa dilihat langsung, kayak jenis olahraga yang udah nambah dari 6 jadi 11 macam. Ada lari, treadmill, sepedaan dalam ruangan, jalan kaki, elliptical, rowing mesin, yoga, skipping, freestyle, dan berenang. Yep, tentu aja kita bisa pakai Mi Band 5 buat berenang. Nyelam aja bisa, sampai kedalaman maksimal 50 meter. Berenang doang mah, ciprat-ciprat doang lah. Terus soal watch face juga, sekarang ada banyak banget watch face yang bisa kita custom. Ada puluhan. Ada juga fitur buat ngajak kita narik nafas dalam-dalam terus buang pelan-pelan biar hati itu bisa lebih woles dan mood jadi lebih enteng. Atau juga fitur yang bakal munculin notif kalau kita kelamaan diem biar kita itu bisa inget buat gerak-gerak dikit lah. Ada juga fitur yang namanya PAI, yang bakal ngerekam aktivitas kita dan ngasih skor biar kita bisa evaluasi. Katanya kalau skor PAI kita bisa di atas 100 atau lebih, itu artinya resiko kita dapetin penyakit jantung tuh bisa turun sampai 25%. Fitur yang menarik tapi lumayan makan baterai ya, karena dia harus sering monitoring denyut jantung kita. Jadi selama review ini saya nggak hidupin, soalnya nanti daya tahan baterainya itu nggak normal. Selain yang saya ceritain tadi, sisa fitur dari Mi Band 5 ini sama bagusnya lah kayak Mi Band 4. Kayak aplikasi Mi Fit-nya yang bisa ngasih tahu hasil rekaman aktivitas kita, mulai dari langkah kaki, terus ada kalori yang kebakar, ada juga durasi tidur sampai kualitas tidur juga bisa kita lihat dengan rapi. Aplikasi ini memang udah ada dari awal sih, dan itu selalu jadi andalan lah. Ya, kesimpulan buat Mi Band 5 ini gampang lah. Kalau ada barang yang bagus, terus dia bisa di-upgrade lagi jadi yang
yang lebih bagus, tapi harganya bisa tetap sama, ya nggak ada kata lain selain recommended. Nggak kepikir sih mau kayak komplain soal apa. Kalau misalnya harganya naik, itu baru bisa kita nilai, ini upgrade-nya worth it nggak? Mending Mi Band 4 yang lebih murah atau 5 yang lebih tinggi. Tapi kalau dia udah lebih bagus, harganya sama, dari merek yang sama, ya udah pasti kesimpulan Anda juga sama kayak saya juga, kecuali mungkin Anda senangnya barang yang vintage gitu ya, makin tua makin menggoda. Oh ya, ngomong-ngomong soal makin tua makin menggoda, kebetulan Xiaomi lagi ulang tahun yang ke-10 juga, dan cara mereka ngerayainnya langsung pakai godaan maut. Ini ya, Mi Band 5 ini. Mereka juga ada sekalian nge-launching Redmi 9A ya. HP yang saya jadiin buat demoin aplikasi Mi Fit tadi. Kemarin si Redmi 9A juga udah kita bahas, harganya itu 1,2 juta. Dan buat pengguna Redmi 4A, 5A, dan 6A ada promo khusus yang bikin 9A jadi 999.000 doang. Terus Xiaomi juga ada ngeluarin Mi Wi-Fi Range Extender Pro yang bisa bikin jaringan Wi-Fi di rumah kita jadi lebih luas lagi. Jadi kamar yang posisinya di pojokan atau paling jauh dari router tuh nggak ngerasa terkucilkan lah. Ini harganya 149.000. Ada juga Mi True Wireless Earphone 2 Basic yang baterainya diklaim Xiaomi bisa tahan sampai 20 jam, bisa pairing otomatis sama Redmi 9A juga. Dan harusnya sama HP Xiaomi lain juga bisa sih, ini lumayan ajaib. Buat kualitas suaranya sendiri oke lah buat harga 349.000-nya. Terus masih ada godaan-godaan lain juga buat Mi fans kayak penurunan harga Mi TV 4 ukuran 32 sama 43 inci. Harga Redmi 8 series juga turun, ada promo buat HP Mi 10, warna baru buat Redmi Note 9, warna baru buat Poco F2 Pro yang Phantom White, ada juga sekalian bundling sama Mi Band 4 juga kalau mau beli si Poco. Harga produk ekosistem lain juga turun, jadi banyak lah cara buat ngerayainnya. Sekalian syukuran kali ya, ini sekilas info aja lah, siapa tahu Anda minat beli dan bermanfaat. Demikian review Gadgetin soal Xiaomi Mi Smart Band 5. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya ini bisa buat iOS juga ngomong-ngomong, biasanya banyak yang nanya. Kalau Android pasti bisa, kalau iOS juga bisa.